Halo, perkenalkan nama saya Bernadette Dayang Cantika, NIM 20104171154, kelas A2 mata kuliah manajemen operasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan tentang materi mutu pelayanan kesehatan. Rangkuman bagian 1. Mutu pelayanan kesehatan. Pengertian pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan atau healthcare service adalah pelayanan yang diberikan kepada setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Mutu pelayanan adalah suatu pelayanan yang didapatkan oleh seseorang dalam mendapatkan perlakuan atau pemeriksaan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang memberikan dampak kepuasan atau ketidakpuasan pada pengguna pelayanan kesehatan. Pengembangan pelayanan kesehatan di sebuah negara ditentukan oleh 3 kelompok utama, yaitu lembaga penyediaan jasa pelayanan kesehatan atau health provider, masyarakat menggunakan jasa pelayanan lembaga atau perusahaan asuransi, atau health financing atau insecure company. Joseph M. Juran memiliki konsep trilogi mutu dan mengidentifikasikannya sebagai berikut. Pertama, perencanaan mutu meliputi siapa pelanggan, apa kebutuhannya, meningkatkan produk sesuai kebutuhan, dan merencanakan proses untuk suatu produksi. Yang kedua, pengendalian mutu, mengevaluasi kinerja untuk mengidentifikasi perbedaan antara kinerja aktual dan tujuan. Ketiga, peningkatan mutu, membentuk infrastruktur dan tim untuk melaksanakan peningkatan mutu. Setiap kegiatan dijabarkan dalam langkah-langkah yang semuanya mengacu pada upaya peningkatan mutu. Mutu pelayanan kesehatan adalah pelayanan yang diberikan dari penyelenggara pelayanan kesehatan kepada pasien atau masyarakat yang berpengaruh terhadap derajat kesehatan, di mana mutu pelayanan merupakan kesesuaian antara ekspektasi dengan apa yang diterima dalam mendapatkan pelayanan. Nah, dimensi waktu. Dimensi waktu pelayanan. Pelayanan dimensi mutu merupakan alat yang digunakan sebagai kerangka kerja untuk menganalisis karakteristik dari sebuah mutu. Menurut para suraman dan kawan-kawan, terdapat 5 dimensi untuk menilai mutu pelayanan kesehatan, yaitu kehandalan pelayanan yang diberikan yang berkaitan dengan kemampuan penyedia pelayanan untuk memberikan layanan yang dijanjikan dengan andal dan akurat. Jaminan kepastian pelayanan yang diberikan berkaitan dengan pengetahuan, kesopanan, kemampuan petugas kesehatan untuk menjaga kepercayaan pelanggan yang berdampak loyalitas. Berwujud pelayanan yang diberikan oleh penyedia layanan kesehatan yang berkaitan dengan fasilitas fisik, peralatan, penampilan petugas kesehatan, dan komunikasi interpersonal. Empati pemberian perhatian kepada pasien atau pelanggan dan berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik. Ketanggapan kesediaan penyediaan layanan untuk cepat tanggap untuk membantu memberikan layanan, menanggapi permintaan masalah dan keluhan pasien atau pelanggan. Garvin dalam Wijono mengusulkan 8 dimensi mutu, yaitu penampilan atau performance, fitur atau feature, keandalan atau reliability, kesesuaian atau conformance, daya tahan atau durability, kemampuan pelayanan atau serviceability, estetika atau estetik, mutu yang dirasakan atau perceived atau quality. Dimensi mutu pelayanan kesehatan menurut Roberts dan Prevors Aswar disebutkan bagai pemakai jasa pelayanan kesehatan bagi penyelenggara pelayanan kesehatan bagi penyandang dana pelayanan kesehatan. Menurut Wijono yang mengatakan bahwa mutu produk dan jasa selain itu, Smith dan Metzner pribadi kepada pasien pengetahuan ilmiah mutu pelayanan kesehatan secara langsung dipengaruhi oleh 9 faktor. Pertama, markets, money, management, man, motivation, materials, machine and mechanization, modern information, methods, dan mounting products requirements. Nah, persepsi mutu. Pelayanan kesehatan yang bermutu adalah pelayanan kesehatan yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan tingkat kepuasan penduduk dan penyelenggaraannya sesuai dengan standar dan kode etik yang ditetapkan. Persepsi adalah interpretasi tentang apa yang diinderakan atau dirasakan individu.
Persepsi merupakan suatu proses pengenalan maupun proses pemberian arti terhadap individu. Faktor yang mempengaruhi persepsi mutu pelayanan ialah tingkat pengetahuan dan pendidikan seseorang, dan faktor karakteristik pribadi seperti sikap, motivasi, kepentingan atau minat, pengalaman, dan penghargaan. Lain yang ikut mempengaruhi persepsi adalah umur, latar belakang, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan fisik, pekerjaan, kepribadian, dan pengalaman hidup individu. Syarat pokok pelayanan kesehatan menurut Aswar dalam pelayanan kesehatan terdapat beberapa syarat yang sebaiknya terpenuhi. Syarat yang dimaksud adalah tersedia dan berkesinambungan, diterima, dan wajar, mudah dicapai, mudah dijangkau, bermutu. Baik, saya akan lanjut pada rangkuman bagian 2. Program menjaga mutu. Pengertian program menjaga mutu adalah merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis yang perlu dilakukan dalam rangka untuk mencapai keluaran yang meyakinkan. Sedangkan menurut Donna Bedian, program menjaga mutu adalah upaya menelaah secara periodik berbagai perihal yang mempengaruhi pelayanan, melakukan pemantauan terhadap pelayanan, serta menelusuri keluaran yang dihasilkan. Sedemikian rupa sehingga berbagai kekurangan dan penyebabnya dapat diketahui sehingga upaya perbaikan dapat dilakukan demi menyempurnakan taraf kesehatan dan kesejahteraan. Nah, tujuan dari program menjaga mutu yakni dilaksanakan mengetahui masalah dan penyebab masalah mutu yang dilaksanakan, menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu yang ditemukan, menyelenggarakan upaya penyelesaian masalah dan penyebab masalah mutu, menilai upaya mutu yang telah dilakukan, menyusun rencana tindak lanjut atau RTL untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Manfaat dari program menjaga mutu adalah meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan efisiensi pelayanan, meningkatkan penerima masyarakat terhadap pelayanan, untuk meningkatkan mutu pelayanan yang telah mutu, pelayanan kesehatan melindungi pelaksana pelayanan dari kemungkinan adanya gugatan hukum. Untuk menjaga mutu pelayanan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan tersebut ialah kegiatan persiapan dan melakukan pelaksanaan. Untuk menjaga mutu pelayanan ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan persiapan, kegiatan pelaksanaan. Nah, baik, saya akan lanjut pada rangkuman ketiga, kepuasan pasien. Kepuasan adalah tingkat keadaan yang dirasakan seseorang yang merupakan hasil dari membandingkan penampilan atau outcome produk yang dirasakan dalam hubungannya dengan harapan seseorang. Nah, alat ukur untuk menentukan seberapa besar kepuasan terhadap suatu pelayanan yang didapatkan menurut Kotler adalah pengukuran kepuasan dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran, kedua, survei kepuasan konsumen, ketiga, ghost shopping atau mystery shopping, dan yang keempat, analisis pasien yang beralih atau lost customer analysis. Menurut Wijono, faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien antara lain yaitu pertama, pendekatan dan perilaku petugas, perasaan pasien terutama saat pertama kali datang, kedua, mutu informasi yang diterima, seperti apa yang dikerjakan, apa yang dapat diharap. Yang ketiga, prosedur perjanjian. Keempat, waktu tunggu. Kelima, fasilitas umum seperti mutu makanan, privasi, dan pengaturan kunjungan. Keenam, fasilitas perhotelan untuk pasien diterima. Ketujuh, outcome terapi dan perawatan yang diterima. Nah, manfaat kepuasan pasien menurut Tejib Tono dan Anastasia adalah yang pertama itu meningkatnya hubungan antara pemberi pelayanan dan pasien menjadi harmonis. Kedua, memberikan dasar yang baik pada kunjungan ulang pasien. Ketiga, terciptanya loyalitas pasien. Keempat, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut yang menguntungkan pemberi pelayanan. Kelima, citra pemberi pelayanan menjadi baik. Keenam, meningkatkan jumlah pendapat. Nah, selain itu, Wijono berpendapat bahwa keuntungan dari kepuasan yakni yang pertama perbaikan mutu produk, kedua perbaikan mutu desain, ketiga perbaikan aliran produk, keempat perbaikan moral pekerja dan kesadaran mutu, kelima perbaikan pelayanan produk, keenam perbaikan penerimaan pasar, ketujuh perbaikan secara ekonomi, termasuk reduksi biaya operasional, reduksi biaya pelayanan di lapangan, reduksi adanya keluhan dan klaim, kedelapan kembalinya investasi.
Pengukuran kepuasan pasien menurut Kotler, pengukuran kepuasan itu ada 4, yaitu yang pertama, sistem keluhan dan saran, kedua, survei kepuasan konsumen, ketiga, ghost shopping atau mystery shopping, keempat, analisis pasien yang beralih. Nah, baik, sekian rangkuman dari saya. Kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.